firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Tuhan ibaratkan kata anakmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberikan Allah kepada istrinya, sebab dia menjadi ibu sekarang. Yang Tuhan Allah berkata-kata dari binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari tempat Eden supaya Maria ketakutan. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dan tetap memadai malaikat Tuhan yang datang dan berkata dalam hati, apakah arti salam itu? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah habis. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut kudus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Setelah mengucapkan itu, malaikat pergi meninggalkan Maria. Maria pun bergegas menemui Yesus setelah malaikat Tuhan memberitakan kabar gembira ini kepada Maria. Namun, setelah mendengar cerita Maria, Yusuf pun pergi keluar meninggalkan Maria, dan ia bermaksud menceraikan Maria diam-diam karena ia tidak ingin mencemarkan nama Maria di muka umum. Dan akhirnya Yusuf pun tertidur. Yusuf, sesungguhnya aku membawa kabar baik bagimu. Malaikat Tuhan datang menghampiriku, dan dia berkata bahwa aku akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Yusuf pun terkejut dan sambil memegang pedang Maria. Ia berkata, "Apa benar itu Maria?" Benar Yusuf, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Biarlah yang terjadi padaku seturut dengan kehendak-Mu. Yusuf pun meninggalkan Maria dan pergi. Bagaimana ini? Sesungguhnya aku sangat mengasihi Maria dan tidak ingin meninggalkannya. Namun, aku juga tak ingin mencemarkan namanya di depan banyak orang. Kalau begitu, lebih baik aku menceraikan yang diam-diam. Tak berapa lama, Yusuf pun pergi. Malaikat datang menghampiri Yusuf dan berkata, Yusuf, anakku, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya benar yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf pun terbangun dari tidurnya. Kiranya kehendakmu saja yang terjadi. setelah Yusuf berkata demikian, malaikat pun pergi meninggalkannya. Karena adanya perintah Kaisar Augustus agar semua orang di seluruh dunia harus mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing, maka secara otomatis kampung halaman Yusuf di Yudea kota menjadi sangat ramai, sehingga semua penginapan penuh. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia terjadi dengan begitu sederhana. Yesus lahir di kandang domba yang pada sana sungguh tidak layak untuk jadi tempat melahirkan. Karena akan tiba saatnya bagi Maria untuk bersalin, maka Yusuf dan Maria berjalan untuk mencari penginapan bagi mereka. Saat itu Maria sudah tampak lelah dan sakit. Halo, Nikolai. Ise, gue bertipe kasih ganggu. Siapa itu? Aku Eda. Yusuf pasti harapku Maria. Yusuf, ise debe ya. Gak sih aku ini. Halo Pak. Kayak beruntung, belum pernah kamu lihat cinta. Baginda Pak, diharapku Eda dan melahirkan. Maksudku, ini kamu selesai. Kiranya dengan kami Pak. Jangan ibu be. Dan sudah kamu kami Pak. Tolong Pak, nanti kita Pak. Bayangkan ibu menyalurkan kami dari kejadian ini Pak. Kami memang melanjutkan tolong Pak, membuat atenduman kami. Memang melanjutkan kami kosong Pak.
Senina penina adena jika lana ibaci goden kerina kamar kami ileben jam penginapa indula lebe takli Elia Pak, Wepa menjar-anjar kena ya tagani da hiranju ena ulakar layanan ia rempet. Mendengar jawaban pemilik penginapan, Yusuf kembali memapa Maria untuk mencari penginapan lain. Kasihan, kayak mana lagi? Udah sakit kali loh. yang kuat yang besar. Kita pasti bisa melalui semua ini. Kita coba jalan pelan-pelan sampai hasil. Horas lain, horas itu, Indonesia doang. Isi, udah malam pun ada aja yang ganggu. Oh, isi mana emang? Auno lah ya si Yusuf kalau kita punya si Maria. Si Yusuf, pai malai baju sapakin, na repot no. Horas lah ya. Bahoras, aduh napol dulu gak pernah ketemu saya di sini. Sama lah ya. Itu ini momen pantus. Maksudku, adanya kamar lah yang kosong biar ada tempat kami lah ya. Dari sini mulai cari. Kalau kian nyari saksa, dike adong duk, mau kamar ngaful. Sulit. Tolong lah maju lah ya. Ngalo jadi yang ngomong. Bah, dan masuk oleh masuk adong ke kamar kami. Kalau ngalapo untuk adong. Tolong lah maju itu. Asih ruang lain. Memang gak ada lagi kamar kami yang kosong lain. Apakah aku aja tadi datang mau nginep di sini? Udah gak bisa lagi. Udah full kamar kami semua lain. Di depan sana masih ada penginapan. Berek lain maju. Mana tahu. Oke, lain. Mau lihat ya kan itu. Boleh. Nyingit-nyingit kamu dari itu. Di tempat ini pun, Yusuf dan Maria tidak menemukan tempat yang kosong untuk Maria bersari. Mereka kembali berjalan untuk mencari tempat penginapan. Mereka kembali harus menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Shalom Bu. Shalom. Siapa itu? Ada apa, Pak? Begini, aku sedang mencari penginapan untuk istri saya melahirkan. Apakah ada tempat? Tidak ada lagi lah tempat yang kosong di tempatku ini. Tolong bantu kami ya Ibu. Bukankah kita semua bersaudara? Kita semua memang bersaudara, tapi tidak ada lagi tempat kamar, Yusuf. Kalau ada pasti saya kasih. Bu, tempat apa saja yang Ibu kasih pasti kami terima saja. Tolong Bu. Begini saja, cobalah kamu dan istrimu pergi ke depan untuk melihat penginapan. Siapa tahu masih ada. Baiklah Bu. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Yusuf dan Maria harus terus mencari tempat penginapan agar Maria bisa melahirkan. Mas Yusuf, kita mau kemana lagi, Mas? Aku rasanya udah gak kuat lagi, Mas. Maria, kamu harus kuat. Aku yakin Tuhan pasti bisa membantu kita. Di depan sana nampaknya masih ada penginapan. Ayo kita jalan. Horas Pak, Inam. Horas. Mau ya, Pak? Sonan Inam. Baru mampu Maria online melahirkan. Aku udah mengendarai pertemuan. Tapi langsung ia bilang di hotelku ada berbeda. Ay, bolong ate. Kay batak pinday. Ina, Bapak, tutong gordon. Sona Inam. Adong dong kabar. Lang dong, Pak. Tumagpo gadong kundi bahan harap unik. Jadi marbon ini zone. Pak Yusuf, tolong tahan deh, Pak.
Ay inang, parumangku online ang hambing. Memang lo nggak ada bepang mak, senang mau baik. Naimang ko na inang, yatay tupang manani mau lebih. Di belakang ada yang kandung domba. Itu bisa kau pakai dengan istrimu. Apakah kau mau? Boleh ya kan? Tidak mau. Baiklah, mari saya antar. Akhirnya Yusuf dan Maria menerima tawaran untuk menginap di kandang domba karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di penginapan. Mereka pun bergegas di sana. Ketiga orang Majus berjalan mengikuti bintang timur dan menuju ke kandang domba di mana sang juru selamat dilahirkan. Pada suatu ketika, malaikat menghampiri para gembala di padang untuk memberitakan kabar sukacita bagi umat manusia bahwa sang juru selamat telah lahir. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di kota. Para gembala yang masih dalam ketakutan berupaya meyakinkan satu sama lain tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Mereka akhirnya sepakat untuk mencari kebenaran kabar sukacita yang dikatakan oleh malaikat. Ketika akan sampai di dekat kandang domba, orang Majus dan para gembala bertemu. Lalu mereka masuk dan menghampiri bayi yang berada dalam kandungan. Mereka datang mempersembahkan kemenyan, emas, perak dan mur sebagai rasa sukacita mereka akan kelahiran sang juru selamat. Seperti Yusuf dan Maria berusaha mencari tempat agar Maria bisa melahirkan, demikian juga Tuhan Yesus selalu mencari tempat agar dia bisa lahir di tengah suku bangsa yang belum mengenalnya. Lahir di tengah gereja, lahir di tengah keluarga, dan lahir di setiap hati kita masing-masing. Mari sambut Yesus yang telah lahir bagi kita semua. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari HKBP Rumah. Apa liliko? Kan jam 11 jam 12 bisa. Kenapa muna sorry head na? Ano yung mga patitingan? Agak di dalam profil kan ada kipas balik belakang situ ada di atas.
kekuatan.